Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, pemirsa MDTV, para pendengar radio Purwonadi di mana berada. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia maupun hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim, thalabul ilmi dengan baik, sehat, tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita curahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang terbatas ini, mari kita kaji bersama tentang satu tema penting dan mendasar dalam ajaran Islam, yaitu tentang tauhid, dan bagaimana tauhid itu dipahami sebagai dasar mewujudkan kesalehan seorang muslim. Para pemirsa yang berbahagia, akidah adalah pondasi dari bangunan kehidupan kita sebagai manusia yang beriman tentunya. Ibaratnya bangunan agar kuat, kokoh, dan bisa bertahan lama, maka perlu ada pondasi yang kuat dan kokoh pula. Sehingga ketika ada tiupan angin, terpaan badai, bangunan itu tidak akan roboh atau hancur. Demikian pula dengan kita sebagai manusia, kita perlu mencari pegangan hidup. Kita perlu mencari keyakinan atau pondasi kehidupan kita. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan, cobaan, kita sudah punya mental yang siap untuk menghadapi semua itu. Yaitu dengan kita memahami tauhid, memahami akidah Islam kita itu dengan benar dan fungsional untuk kehidupan kita di dunia ini. Pentingnya tauhid telah mengajarkan bahwa dalam Al-Quran Allah telah menanamkan benih-benih keimanan dan ketauhidan itu jauh sebelum kita lahir, yaitu di alam ruh. Disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf 172 bahwa Allah telah menanamkan benih-benih keimanan, benih-benih ketauhidan. Bahkan manusia telah bersaksi, bersyahadah, berjanji tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Tuhan mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Tuhan berfirman, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qala bala syahidna. Mereka menjawab, benar, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Itulah fitrah kita, itulah kesaksian kita, itulah perjanjian kita yang harus kita wujudkan, kita amalkan dalam kehidupan di dunia ini. Demikian pula ketika anak yang baru lahir atau yang dalam didikan orang tua, dalam Quran surat Luqman, di mana beliau adalah seorang ayah yang namanya diabadikan dalam Al-Quran,
itu memberikan pesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innas syirka la dzulmun adzim. Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan apapun, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang amat sangat besar. Semua tugas Nabi dan para Rasul adalah menanamkan tauhid kepada umatnya. Demikian pula dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, selama 13 tahun beliau di Mekah, itu yang beliau tanamkan adalah ketauhidan dulu, keimanan dulu. Karena memahami bahwa pada waktu itu masyarakat Mekah ada dalam belenggu berhala-berhala yang disembah-sembah, yang dimintai pertolongan dan diagungkan. Oleh karena itu Rasulullah menanamkan terlebih dahulu tentang keimanan, tentang pondasi ketauhidan sebelum membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana sesungguhnya tauhid menurut Islam? Seorang ulama besar, Dr. Yusuf Qaradawi, membedakan tauhid menjadi dua, yaitu tauhid i'tiqadi yang sifatnya adalah keyakinan atau keilmuan, dan tauhid amali sulki, praksis sosial atau praksis amal soleh dan akhlakul karimah. Dalam ajaran Islam, keimanan tidak selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika belum mentauhidkan secara benar, secara murni, dan diwujudkan secara praksis dalam bentuk akhlakul karimah, ibadah yang konsisten, dan amal sosial yang bermanfaat bagi sesama. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, ada 3 unsur mutlak dalam tauhid, yaitu yang pertama tauhid rububiyah, adanya kesadaran bahwa Allah lah sebagai pencipta, Rabbul Alamin, pemelihara, Rabbun Nas, dan pemberi kehidupan di alam semesta ini. Yang kedua adalah tauhid mulkiyah, merupakan kelanjutan dari tauhid rububiyah itu. Ketika kita sudah yakin dan percaya bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara kehidupan ini, maka sudah seharusnya kita meyakini dan mendapatkan kesadaran bahwa Allah adalah pemilik dan penguasa alam ini. Dia yang menciptakan, tentunya dia yang memiliki semua itu, dan Allah akan memberikan ganjaran sebagai hakim yang adil nanti di yaumil kiamah. Kemudian tauhid yang ketiga, tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Ini adalah konsekuensi logis dari 2 tauhid itu, tauhid ubudiyah dan tauhid mulkiyah, di mana setelah kita percaya Allah sebagai penciptanya, Allah sebagai pemiliknya, maka tidak ada kata lain bahwa kita harus menyembah hanya kepadanya. Itu logikanya seperti itu. Sehingga kita menyerahkan hidup kita dalam semata pengabdian secara mutlak kepadanya dalam segala aspek kehidupan. Dr. Yusuf Qaradawi mentakrifkan tauhid uluhiyah dengan singkat, pengesaan Allah dalam peribadatan dan kepatuhan serta ketaatan secara mutlak. Sehingga seorang muslim yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, maka setiap aspek kehidupannya adalah semata-mata untuk mengabdi, untuk taat,
tunduk dan patuh hanya kepadanya. Ibnu Katsir menegaskan tentang hubungan antara tauhid dengan tauhid uluhiyah dan tauhid ubudiyah, yaitu hanya pencipta segala sesuatu yang ada inilah yang berhak disembah dengan segala macam peribadatan. Dalam konteks tauhid uluhiyahnya kita ada satu pernyataan yang mengandung makna bahwa kalimat la ilaha illallah mengandung 4 makna yang substansial, yaitu yang pertama la hubban illa lillah, la kasatan illa lillahi, la ta'atan illa lillahi, dan la ibadatan illa lillahi. Yang pertama mari kita coba pelajari bersama 4 makna tersebut. La hubban illa lillahi, tiada kecintaan yang berhak kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah menjadikan manusia itu indah dalam pandangan mata terhadap hal-hal tentang harta benda, anak, wanita, keluarga, sawah, ladang, binatang ternak dan sebagainya. Semua yang kita miliki telah dipandang indah dalam pandangan manusia. Namun sesungguhnya semua adalah kesenangan hidup di dunia. Di sisi Allah ada kembali yang lebih baik, yaitu surganya. Dalam konsep Islam termasuk kategori mataul hayatid dunya, hiasan di dunia. Al-Quran menyebutnya sebagai maklul hurur, kesenangan yang menipu, suatu kesenangan yang tidak dapat mendatangkan kepuasan hakiki dan lestari. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahum wazinatun. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Dalam sebuah hadis, malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, hiduplah sesuai hatimu, tetapi ketahuilah engkau akan mati. Berbuatlah sekehendak hatimu, tapi engkau akan mendapatkan balasannya sesuai amal perbuatanmu. Cintailah apa yang engkau cintai, tetapi engkau pasti akan berpisah dengannya. Namun pengertian ini tentunya bukan dalam konteks kita menafikan dunia, tidak mementingkan dunia, tidak seperti itu. Karena dunia harus kita letakkan sebagai alat atau sebagai sarana, sebagai untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam Quran surat Al-Qasas 88 disebutkan bahwa kecintaan seorang muslim terhadap semuanya itu harus diletakkan jauh di bawah kecintaan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kedua, la kasyatan illa lillahi. Tidak ada yang perlu kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kita benar secara hukum negara ataupun hukum Islam, maka kita harus mempertahankan keyakinan kebenaran kita itu dengan segala risikonya tentunya. Demikian untuk pemaparan tentang tauhid sebagai dasar kesalehan yang harus kita perhatikan sebagai manusia yang ingin beriman dan bertakwa. Untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dalam bagian kedua. Dari saya mohon maaf banyak kurangannya. Wallahu a'lam. Nasrul minallah wa falun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.